Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada video yang viral nih ya di platform sebelah, di mana pegawai BUMN begitu ya, yang menghina-hina mungkin ya pegawai honorer begitu ya, yang langsung netizen bereaksi menanggapi video tersebut ya. Menarik untuk kita reaksi semeton gimana videonya, penghinaan ya pegawai BUMN ke pegawai honorer ya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan skip. Kerja di mana? Kerja di mana? Di BUMN. Coba sekali lagi. Pulang dulu ya. Hati-hati. Di mana? BUMN. Iya, BUMN. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh. Pasien prioritas. Nah itu sebetulnya ya pegawai BUMN ya, gitu ya. Ya sebenarnya sih kita tidak boleh lah saling menghina profesi satu dengan profesi yang lain lah. Kita saling menghormati begitu ya. Dan video tadi sebetulnya langsung dirujak-rujak oleh para netizen ini ya. Ini dia. Ngantri ya, Dek. Oh ngantri, saya gile kan orang berjam-jam dari tadi ngantri diri nebus robot ya. Oh. BPJS ya. Oh makai BPJS, sedek ke adegi ke rumah sakit gimana surat tanah. Yang kini pulih udah ya. Oh, teraji kalangan bawah sampai atas pejabat makai BPJS kini. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Honorer, bukan hororer, bukan kami niantau. Oh, udah men kami honorer. Ngapain mang? Kami dengan gue kak, Dek. Kami cuma nyari makan, bukan nyari kaya. Halal kami nih. Ada anak bini kami kayak ditanggung. Ah, ngapa udah ke? Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh. Pasien prioritas. Oh, nege hese menkinak prioritas. Oh, men Israel lah manggil dia prioritas, dia ada mana nak men ya. Ah, dia tahu ngapa lah, melhaja liri. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Pegawai BUMN PT Timah ini kayaknya lupa kalau dia itu masih kerja buat negara. Bisa-bisanya hina tenaga honorer cuma gara-gara BPJS. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh. Pasien prioritas. Emang Anda siapa, Bu? Seorang pegawai BUMN, teman-teman, bernama Dwi Citraweni alias Weni Maison. Bikin konten nyindir tenaga honorer yang bilang masih pakai BPJS buat berobat, sambil pamerin kalau dia itu pegawai BUMN, dapat asuransi lebih bagus. Gak cuma itu aja, dia sengaja nunjukin logo PT Timah di bajunya, seolah-olah mau bilang gue lebih tinggi dari kalian. Padahal, tenaga honorer itu kerja keras buat negara juga, gaji dari negara, tapi malah merendahkan rakyat. Harusnya Anda bersyukur, bukan malah sombong. Gimana menurut kalian, teman-teman? Sepakat nggak kalau orang kayak gini itu nggak layak buat di BUMN? Saya ada pendapat kalian, drop komen ya. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh. Pasien prioritas. POV itu tujuannya buat lucu-lucuan. Kalau misalnya lu bikin itu gitu ya, jatuhnya lu itu udah bawa nama instansi tempat kerja lu, dan lu jatuhnya menjatuhkan orang lain. Gue nggak tahu itu ibu siapa, tapi menurut gue itu nggak lucu sama sekali. Apa salahnya menjadi honorer juga menggunakan BPJS yang emang disediain sama negara? Coba gue tanya, salahnya di mana? Kenapa harus diketawain? Kenapa harus dijelek-jelekin?
Dan dengan bangganya kenapa ibu harus menunjukkan ibu kerja di mana. Itu tempat juga bikinnya kayaknya di kantor gitu ya. Kayak kenapa harus begitu bu? Lu tuh mau mancing warganet untuk marah tahu nggak sih? Gue nggak ngerti lah. Dia ini bukan konten kreator juga. Terus kayak kenapa lu pengen viral segitunya bu? Yang ada malah merugikan lu tahu. Kalau misalnya lu tempat kerja udah enak gitu ya, gaji juga oke, menurut gue jangan macam-macam deh di sosial media ini. Walaupun lu anggapnya bercanda, tapi kalau misalnya nih banyak yang sakit hati gitu kan sama lu dan itu mempengaruhi tempat kerja lu, bisa-bisa jadi masalah, say. Gue nggak tahu lah, mungkin ibu itu punya dendam ya sama honorer yang mana yang udah ngusik dia gitu, makanya dia bikin konten kayak gitu. Tapi please banget jangan sekali-sekali lu menunjukkan lu tuh kerja di mana dan juga instansi lu, harusnya ya, normalnya, wajarnya. Tapi kayak kalau misalnya kasus udah sebesar ini dan banyak netizen yang marah dicari-cari sampai ke akar-akarnya, abis sih kata gue. By the way netizen, gimana tanggapan kalian? Menurut kalian POV itu lucu atau enggak? Tulis kolom komentar. Peace, love, and gaul. Nah itu sebetulnya BUMN ya. Ya nggak ada salahnya sih. Tempat bergensi ya di BUMN gitu. Ya. Tapi ya sama juga ya, kerja untuk pemerintah, gaji dari pemerintah juga begitu ya. Apa salahnya begitu? Dan ini beda sebetulnya ketika memang begitu banyak teman-teman honorer di situ berjuang ya untuk status atau apalah begitu ya. Yang dimana di posisi itu juga ada juga permainan begitu ya. Yang dimana ini juga disentil juga oleh salah satu anggota dewan begitu ya. Yang menarik juga untuk kita lihat semeton. Ini dia. Buat saya saya selalu mengatakan Pak Menteri, honorer itu ada dua, ada honorer pahlawan, ada honorer siluman. Honorer pahlawan itu yang sudah bekerja jauh-jauh hari tapi tidak dekat sama elit. Nah, honorer siluman yang nggak kerja tapi dekat sama elit, tiba-tiba datanya masuk. Nah, kami sih berharap dengan mandat Undang-Undang ASN yang kemarin yang kita audit, kalau ternyata BPKP tidak ada dananya Pak Menteri, kita bisa memperjuangkan agar teman-teman BKN ataupun Pan-RB bisa melakukan audit dengan optimal atau bersama dengan BPKP tetapi dananya disediakan, karena buat kami urusan honorer ini urusan dunia akhirat. Tenaga honor yang sudah dinyatakan lulus P3K per 1 Januari ini dirumahkan semua karena dianggap sudah lulus P3K. Kamu sudah memenuhi syarat P3K, tapi SK belum diterbitkan. Ini nasibnya orang. Sumber ekonominya dari tenaga honor itu tiba-tiba dia dipangkas per 1 Januari dengan alasan sudah dinyatakan lulus, tapi dia dirumahkan. Jangan-jangan ini yang akan menjadi menjadi kesempatan untuk mengganti tenaga honor baru karena anggaran itu sudah teralokasi di tahun anggaran berjalan. Dan ini kalau jumlahnya besar seprovinsi itu, ya tentu ini akan menjadi persoalan baru. Dihapuskan kontrak yang 5 tahun itu Pak, kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena apa? Setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ. Lanjut lagi Pak, melebur supaya tidak panjang lebar. Leburlah PNS dengan P3K itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya dui fungsi. Kan kita sama-sama guru kan? Kok ada PNS, ada P3K, begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya. Tidak sesuai dengan Pancasila di sila kelima. Jadi kita minta keadilan. Jadi sama, tidak usah lagi PNS, ini P3K menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing memikirkan anggaran sekian dan juga kami tidak jadi jadi gap ya antara PNS dengan P3K. Terima kasih. Ada mungkin pendapat semeton ya yang kemarin itu sehingga terbentuklah ada PNS, ada P3K begitu. Yang mana benar juga ya yang namanya P3K yang semi PNS lah. Yang mana dikontrak begitu ya. Yang benar juga ini kan kalau yang namanya kontrak rentan sekali begitu ya. Orang-orang yang mempunyai orang dekat ya bisa masuk begitu. Sedangkan orang yang sudah mengabdi sekian tahun, sekian lama begitu yang layaknya diangkat sebagai PNS hanya diangkat sebagai P3K yang 5 tahun berikutnya kalau ada orang dalam begitu ya itu bisa digantikan begitu ya. Jadi benar ya ini melanggar sila kelima ya, keadilan. Jadi kalaupun nanti mungkin ya logasinya begini ya bahwa
diangkat jadi P3K, terus berikutnya kalau memang dia bagus kerja dalam segi kerja pengabdian ya bisa lah diangkat begitu. Tapi benar juga ya dilebur jadi satu begitu ya, bahwa P3K sampai namanya di situ ya jadi satu ASN begitu. Kan sama-sama ngabdi juga gitu kan. Dan ini yang menarik semeton ya, bahwa ini juga dikomentari oleh para netizen begitu tentang BUMN tadi begitu. Berapa sih gajinya di BUMN semeton ya? Kita lihat videonya kreasi para netizen. Ini video Anda ya, ini dia. Penghasilan lo sebulan berapa dan kerjanya apa? Kerja di BUMN, penghasilan per bulan 10 sampai 15 juta. Kira-kira dari hasil kerjanya udah dibeliin apa aja sih? Mobil sama rumah. Umur berapa nih sekarang? Umur udah jalan 26. Kira-kira nih kalau lo mau nikah nanti ceweknya harus ada spek standar gak sih? Kalau bisa sama-sama kerja lah. Sama-sama kerja? Iya, biar bisa stabil kan. Nah, kalau cewek lo minta mahar 100 juta nih, gimana pendapat lo? Kalau Makannya doang. kalau ceweknya worth it, boleh lah, bisa. Boleh. Bisa diusahakan. Iya tadi meetingnya draining banget, sumpah, gue capek. Gue mau tanya deh. Kenapa? Ini serius nih ya. Gue salah nggak kira-kira kalau misalnya gue pakai lenyap? Enggak sih. Enggak, gimana salahnya? Iya, kita juga pakai kok. Iya kan kita pegawai BUMN, kenapa? Nggak salah kan? Enggak. Terus nih, kalau misalnya gue pakai ke warteg salah nggak? Enggak sih, gue juga pakai buat makan siang. Iya. Kan copot. Ribet nggak sih lepas pasang mulu? Kamu pakai kan? Pakai. Bener dong, bener dong, nggak apa-apa dong Iya, gue. nggak apa, santai aja. Terus kalau ini weekend, Weekend gue ini sekaligus imani, jadi gue tetep pakai. Bener. Gue semua tuh udah ditumpuk, semua KTP apa semua gue ada di card holdernya. berarti lu pakai kan? Pakai. Weekend nggak masalah dong pakai lenyap dong. Nggak apa-apa. Iya udah. Kenapa emang? Ya enggak, banyak yang ngujat gua, dikira gua ngapain pakai lenyap weekend gitu. Emang sering orang-orang kayak Iya, gitu. nggak pada ngerti sih BUMN mah ya beginilah ya. Iya. Kalau lu ini di rumah gitu pakai nggak? Pakai kalau baru pulang gue pakai. Gue pernah makan malam sekeluarga, gue masih pakai lanyardnya anjay. Lu sampai malam Iya, lupa lepas. Lu juga mandi juga pakai lenyap juga kalau enggak ya. Masa mandi sih, Vin? Apa sih? Lu mandi pakai lanyard? Gua mandi pakai lenyap. Ya copot dong. Basah dong, gimana sih? Terus kalian mandi nggak pakai lenyap? Ya gue pakai lah. Ini seriusan nggak sih? Serius? Gua nggak bercanda anjir. Iya, kita juga nggak bicara ngapain. Masa mandi nggak pakai? Gak ada orang mandi pakai lanyard. Iya, lu doang kali tuh nggak Lu jelas. nggak- Kalau tidur malam. Ya Ya lu nggak lah. pas. Masa pakai lanyard? Ngapain lu tidur pakai gituan? Seriusan anjir, bro. Ngapain? Ya beneran gue juga pakai. Oh, kenapa anjir? Ya gue kalau lepas lenyap gue sesek. Ih, sesak napas. Ya bener nggak sesek kalau lepasin ininya. Kagak lah, biasa aja. Masa sih? Lu Apa kenapa? bercanda nih orang mau bercanda dulu. Ini ada riwayat penyakit kali? Enggak ada. Jangan. Nggak ada. Enggak, gue serius kalau lepas lenyap gue sesek. Alah, Bohong lu gimmick. baik gimmick. Ya gimmick mulu. Kayak bener dah. Vin, lu gak apa-apa? Vin, telat ya? Kita telat ya pasangnya ya? Vin, Sampai segitunya ya. Gue udah bilang gue sesek. lah kocak. Iya, lebih ke nunggu sertifikasi aja sih cair ya. Dek, adik-adik pegawai BUMN itu kelihatan dari lanyardnya gede banget. Heboh kali kayaknya. Masih kontrak? Iya, kenapa mbak? Masih kontrak sampean? Iya, apanya? Apanya mbak? Kenapa? Pegawai kontrak. Aduh nggak jelas mbak, apa nanya apa tadi mbak? Pura-pura budak ya ditanya. Masih kontrak, karyawan kontrak. Iya mbak. Oh, soalnya kirain tadi udah pegawai tetap ya. Soalnya lanyarnya kegedean. Capek juga ya. Habis rapat di kantor BUMN. Gak mau sih. Halah, gajinya doang gede, tapi saldonya kosong. Iya nih, nggak sesuai banget sih. Maaf Pak, bisa dilihat kartunya sebentar? Oh iya mbak. Bentar. Biasa lah mbak, namanya anak BUMN ya, anak BUMN. Mungkin habis pulang kerja langsung KRL gitu ya, jadi lupa kali ya sistemnya kagok. Ya, mau dicek dulu aja. Loh, saldonya nggak ada Pak, nggak ada sama sekali.
Saldonya nggak ada. Oh iya tadi buru-buru kali ya, jadi lupa ini diisi. Aduh. Halah, anak BUMN doang saldonya 0, kayaknya doang gede. Iya nih, beda banget. Planet BUMN doang, tapi saldonya 0. Mas, maaf. Iya nggak apa-apa Bu, namanya lagi rame nih. Saya juga capek banget baru pulang dari kantor BUMN. Oh gitu ya. Hebat ya Mas kerjanya di BUMN. Oh iya dong Bu, BUMN mah jenjang karirnya jelas, terus gajinya mantap. Ya pokoknya kedepannya mah aman lah, beda dari yang lain. Digaji mantep, saldonya jarang diisi. Biasalah, bocah baru lulus kemarin sore. Ril, apa kabar Ril? Alhamdulillah baik Om. Oh, sekarang kamu udah besar ya? Iya Om, terakhir kesini pas SMP. Oh, Om masih inget dulu kamu itu Om gendong dari kecil dan sekarang udah gede gini ya? Iya Om, udah sukses juga sih Om. Oh, udah sukses? Iya udah kerja. Oh, kamu kerja di mana? Oh ini saya kerja di sini Om. Nih. Itu apa ya? Nih dibaca Om. Oh, BUMN. Iya bener Om. Ini saya juga sekarang udah punya mobil Om, mobil Porsche Om. Mobil Porsche? Iya, alhamdulillah udah sukses banget Om. Oh, terus itu kamu bawa apa Ril? Apa? Oh ini saya bawa ini Om. Ini tuh iPad saya Om. Nih. Oh, Om kira talenan. Gambar Apple Om. Apple? Iya, Apple dipotong Om. Ini HP saya juga udah iPhone. iPhone? Iya, udah sukses Om, alhamdulillah masih muda, masih 25 udah sukses banget Om. Oh gitu. Jadi si Raka kemana Om? Kok nggak ada sih? Raka lagi kerja sih. Oh lagi kerja. Iya lagi kerja. Dia kerja ini sih ngelas. Oh ya Om, masa ngelas sih Om itu? Bengkel-bengkel gitu Om ya? Oh bukan, ngelas di bawah laut. Oh di bawah laut. Ya kayak di kapal tongkang juga sih. Oh punya bisnis kapal tongkang juga? Iya. Tapi saya punya ini Om, ini tuh tertinggi Om, nih BUMN, ketimbang Raka. Oh gitu. Iya. Berarti di atas Raka masih ada kamu ya? Masih ada saya Om nih, Lanyar ini nggak semua orang punya ini Om, hanya orang terpilih doang. Oh iya, Om tahu. Jadi si Rakanya kemana Om? Si Raka kebetulan lagi keluar. Oh keluar ya? Ya. Lagi ngurusin bisnis apa gimana? Kurang tahu sih, biasanya dia itu suka jalan-jalan aja sih kerjaannya. Pasti motornya Beat ya apa gimana? Aduh, setahu Om sih apa itu ya? Motornya gede. Motor apa Om? Moge sih disebutnya Moge. Motor apa tuh Om? Moge? Ducati V4S. Gitu ya. Jadi bangga boleh lah, tapi kebanggaan itu untuk disombongkan jangan lah ya. Karena yang namanya gaya-gayaan ya dimanapun kita bekerja begitu ya, syukuri sajalah. Karena kalau kita kerja di BUMN misalnya kan masih ada kok yang lebih penghasilannya lebih besar lah ya. Prodi tadi tuh ngelas gitu kan, ngelas bawah laut itu sekali gajian itu bisa biaya hidup 1 tahun loh. Jadi segitu teman-teman ya. Tapi intinya tadi parodi untuk menghibur kita ya. Intinya kita harus jaga persatuan bangsa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.